Kembali lagi bersama saya Rifki di channel official Rifki Dira. Tapi konten kali ini kita nggak akan ngebahas yang berat-berat karena kayaknya banyak yang komplain dan merasa saya tidak pantas membahas sesuatu yang berat, kurang ajar. Kayaknya saya tuh nggak punya wibawa sama sekali untuk membahas yang berat-berat kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Tapi konten kali ini saya pengen melakukan review benda-benda di kehidupan kita sehari-hari yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tapi nggak banyak dibahas oleh orang-orang. Kan kalau review orang lain tuh kayak nge-review handphone biasa, kalau nge-review mobil ya udah banyak, terus kayak nge-review sepatu ya mahal, semuanya mahal-mahal ya. Jadi ya karena saya tidak punya modal yang cukup dan cuman sekedar mengisi waktu luang jadi makanya saya akan mereview benda-benda yang ada di sekitar kita, yang sering kita jumpai tapi mungkin kita tidak menyadari fungsi dan kegunaannya sebenarnya. Nah ini dia. Dan di episode pertama ini saya akan mereview benda yang penting, yaitu adalah jeng 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 botol susu. Ini adalah cotton bud atau bahasa Portugalnya disebut korek kuping. Oke, cotton bud ini udah lulus apa ya? Kemenkes, dapat izin dari Kemenkes. Kemudian di sini ada gambar baby, ya. Dan di sini ada keterangan jumlah 100 pieces. Meskipun saya yakin tidak akan ada orang yang punya cukup waktu luang atau berkeinginan untuk menghitung jumlah katembat yang ada di sini. Gak mungkin juga ada orang beli kesualayan, bang beli apa katembat, oke, saya pulang ke rumah dihitungnya 1 2 3 300 sampai 100 kurang 3 dibalikin, balikin bang kurang 3 ini. Nggak mungkin, nggak ada orang yang punya cukup waktu luang gitu. Bahkan netizen Indonesia saya rasa nggak akan melakukan hal itu. Nah, bagian-bagian dari ketempat itu adalah sebenarnya sederhana saja. Buat yang banyak yang nggak tahu, mungkin buat orang-orang yang nggak tahu apa itu katempat, bagiannya apa aja gitu. Nah ini kasih tahu sama kalian semua. Ini adalah bagian-bagian katempat. Nah, bagian katempat itu dibagi lumayan banyak, ada 2 bagian. Dia ada 2 bahan. Yang pertama adalah kapas. Nah ini kapas, ini kapas, ini kapas. Soalnya gampang didapat. Kalau susah didapat namanya kompas. Nah ini kapas. Kemudian batangnya itu adalah kayak pipa paralon, ya. Pipa paralon tapi lebih kecil deh, lebih kurus. Jadi kayak kokoh gitu. Jadi kalau dia ke ini kembali ke bentuk semula. Sangat kayak pembalut. Nah, tapi faktanya teman-teman semua sekalian, di awal penemuannya katembat atau yang kita biasa disebut korek kuping, penggunaannya bukanlah untuk mengorek telinga. Nah ini faktanya, ini penting nih. Mungkin banyak yang nggak tahu, selama ini main guna-gunain aja, main pakai aja, tapi nggak tahu nih sejarahnya nih. Aku kasih tahu sama kalian semua ya. Sejarah katembat pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika. Nah ini berdarah dia nih, harus diobatin sebenarnya sih, yang bernama Leo Gerstenzang. Nah, jadi penemuan katembat ini pada tahun 1920-an. Tepatnya nggak ada yang tahu nih, 1920-an aja, bisa ya 1929 sebenarnya. Tapi nggak tahu, ada yang nggak ada yang tahu pasti. Awal penemuannya adalah awalnya dia melihat istrinya selingkuh. Awalnya dia melihat istrinya memilin kapas di ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Nah, jadi istrinya mungkin kekurangan ekonomi yang sangat kurang gitu. Anakku mandi, anakku buang air besar, ku cebok pakai apa ya? Aku punya ide.
diambilnya tusuk gigi. Berarti tusuk gigi udah duluan dijumpai ya kayak sebelum katembat ya. Nah itu fakta lagi nih, tusuk gigi ditemukan lebih dulu ketimbang katembat. Nah itu catat. Terus dipilinnya pakai kapas. Nah kapas juga berarti kapas sudah ditemukan sebelum katembat. Nah kapas congkel ceboknya pakai katembat. Nah tapi dia berpikiran bahwa tusuk gigi itu terlalu berbahaya karena takut dia anaknya nanti ketusuk atau apa kan gitu, ibunya istrinya stres atau apa ditusuk pakai tusuk gigi kan nggak mungkin. Jadi dia mengganti tadi pakai benda-benda yang nggak terlalu berbahaya kayak paralon, pipa atau plastik, kemudian dibalut, kapasnya dibalut dengan baik. Nah begitu. Tapi faktanya beberapa pakar kesehatan tidak menganjurkan untuk membersihkan telinga dengan menggunakan katembat. Membersihkan telinga itu maksudnya membersihkan telinga dalam ya. Kalau katembat ini sebenarnya fungsinya adalah untuk membersihkan bagian kuping yang di luar aja. Jadi kalau ya sini nih tahu nih. Ini bagian yang ini nih, nah, boleh pakai katembat tapi diolesin dulu pakai ini apa, minyak jalantah. Diolesin bersih enggak licin dia. Bersih enggak tebel kuping gitu enggak. Jadi untuk membersihkan telinga kita dari hoax ya bisa nih pakai luar-luarnya, dan dalamnya tidak dianjurkan. Dalamnya itu nggak dianjurkan sama tim medis untuk pakai ini, lebih baik ke dokter THT. Nah oleh karena itu ada fungsi lain dari katembat, yaitu adalah memperbaiki resleting. Kita tuh kayak pernah gitu resleting kita nyangkut kulit titit kita kayak keikut gitu gitu kan sakit, terus diolesi katembat ini biar bisa turun, biar ngek gitu. Nah yang kedua bisa membersihkan sela-sela keyboard. Nah jadi kalau keyboard komputer atau keyboard piano gitu ya, terus dibersihkan pakai katembat ini dengan tentunya dioleskan oleh minyak olive oil atau Olivia Jensen gitu. Kemudian menempelkan lem di area kecil. Nah ini jadi ditaruh lem, terus kira-kira apa mulut tetangga kalian kan ya biar dia lihat kayak katembat. Nah itu aja mungkin fungsi-fungsi lainnya. Kalau kalian punya banyak waktu cari tahu sendiri ya. Itu aja, sekian review dari saya. Tetap sehat, jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.